Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan tes konsumsi BBM karburator 5K kiriman dari Sumatera. Kendalanya di nozzle kejut, power jet, piston jet, koin sekep primer sekundernya kurang presisi. Setelah pembenahan koin sekep, alhamdulillah langsamnya lebih tidur ya, lebih senyap, lebih tidur. Untuk spuyer sebelumnya nozzle kejutnya belum upgrade ya. Terus nozzle kejut ini ukurannya nozzle kejut 90, pilot jet 60, primernya 130, power jetnya 90. Jadi yang naik itu ya spuyer gas kejut sama spuyer power jet, sekundernya nggak naik. Jadi yang naik cuma gas kejut sama power jet. Tesnya 500 mili. Emisi kontrol ini normal aktif ya, emisi kontrol aktif. Jadi di RPM 2000 ke atas dia solenoidnya off ya, solenoidnya off. Tesnya 500 mili pakai emisi kontrol aktif. Nanti tes video pertama ke sistem gas tempel atau RPM bawah, di bawah 2000 mungkin ya, RPM di bawah 2000 itu nanti video pertama. Dapatnya di angka berapa. Nanti untuk video kedua biasa di RPM di atas 2000, video pertama RPM di maksimal ke 2000. Untuk video kedua nanti RPM di atas 2000. Kalau sempat nanti bisa bikin video top speed, nanti dibikin video top speed, tapi untuk skep yang primer aja ya. Jadi untuk bukaan koin skep yang primer. Jadi nggak di gasnya nggak dimentokin. Satu skep primer, dua skep primer, tiga skep primer. Jadi cuma ke speed 3 ya. Tapi penggunaan untuk koin skep yang pertama atau yang primer. Untuk trip meter saya netralkan dulu 0. Ini 0 ya. Trip meter ini. Trip meternya udah 0 dengan metode penakaran per setengah liter. Tadi kemarin saya sempat benahi timing chain ya. Ternyata permasalahannya itu bukan timing chain, sampai diganti pun itu ternyata nggak ngaruh. Kemungkinan besar dari botolan klep. Kemungkinan besar bermasalahnya itu ternyata di botolan klep ya. Setelan klep udah disetel ulang tetap aja, karena baut yang setelan klep atau noken asnya itu ada yang udah dol 500 mili. Tuh ya, 500 mili batas awalnya, batas awal. Tinggal ngerjain karburator kijang kapsul dari Bengkulu ini nanti. Habis ini ngerjain karburator kijang kapsul kiriman dari Bengkulu. Benerin ini sabuk.
tadi udah jalan dipanasin di garasi sampai ke lokasi setar ya. Itu kondisi knalpot ngembun terus. Jadi kondisi knalpot ngembun terus, yang penting silinder kop itu aman, nggak bocor ya. Terus memang mesin suhu mesin normal, itu nggak perlu khawatir ya. Kalau dari knalpot itu setelah karburator disetting dari saya, oh dia keluar ngembun terus, itu jangan terkiri-kiri, itu bermasalah di silinder kop ya. Pastikan dulu untuk karena kalau pembakarannya sempurna ya pasti keluar air terus, itu pasti keluar air terus ya. Itu kalau pembakarannya sempurna pasti keluar air terus. Jadi jangan langsung mengindikasi hal-hal yang terlalu berat, karena kalau pembakarannya sempurna itu sampai jalan kadang-kadang sampai seperempat jam itu dia langsung ngembun terus, posisinya ngembun terus itu. Tenaganya bagus banget, enak. RPM 2000, nggak ada merebat di gas tempel ya. Kenapa kalau supir saya jatuhnya besar-besar kok irit ya? Karena satu, untuk nozzle kejut saat gas tempel sampai RPM atas pun itu dia nggak keluar, jadi keluarnya saat gas kejut saja. Kalau gas tempel kayak gini dia nggak ngalir terus ya. Itu sistem gas kejut saya. Kenapa saya pakai spuyer besar kok tetap irit ya? Permasalahannya itu. Jadi udah nggak ada kebocoran di nozzle kejut. Kalau masih ada kebocoran di nozzle kejut, pakai spuyer kecil pun itu pasti ya tetap ngangkat ya, karena dari nozzle kejut itu ngalir terus bensinnya. Ini ditahan di RPM 2250 walaupun pakai emisi kontrol ya. Itu sama sekali nggak ada gedek atau saat solenoidnya off itu nggak sama sekali, nggak ada gedeknya itu. Jadi bener-bener nyambung gitu. Jadi dari setiap settingan itu memang hasilnya beda-beda. Kadang-kadang ada yang masih gedek gitu loh. Yang jelas kalau kijang kapsul biasanya kalau masih pakai spuyer 130 itu masih ada gedeknya ya. Jadi dipahami ya, jangan takut dengan spuyer besar. Karena kalau karburatornya udah normal, apalagi utamanya di gas kejut ya. Kalau gas kejutnya itu fungsinya kan saat digas spontan, tapi saat gas tempel dia harus off gitu, nggak ngalir terus. Makanya spuyernya itu pasti dikasih spuyer kecil nggak mau. Tapi kalau sebelumnya mungkin ada kebocoran di power jet, piston jet ya, terus kebocoran di venturi, ada belum kebocoran yang lain ya, angin-angin, jalur bensin, jalur udara, ya otomatis dikasih spuyer kecil kadang-kadang itu pasti mau. Karena apa? Ada kebocoran jalur liar BBM, jalur liar oksigen, belum jalur liar yang di nozzle kejut. Itu rata-rata di nozzle kejut dia main terus. Kalau dia nguncur terus ya otomatis dikasih spuyer kecil mau. Tapi kalau dia udah nggak main terus, untuk gas kejutnya itu digunakan saat dibutuhkan saja, dan dipastikan itu di gas kejut cerot ya, jadi nggak keselok. Makanya jatuhnya spuyernya besar. Kenapa irit? Karena semua sistemnya itu dinormalkan. Kalau sistemnya belum normal, masih ada kebocoran jalur liar, ya udah pasti settingan spuyer itu nggak akan ketemu. Makanya kalau karburator udah normal terus saya ngikutin spuyer standarnya, itu nggak akan ketemu, nggak akan bisa, tenaganya kurang. Di 105 itu kurang. Rata-rata itu pasti kalau spuyer saya itu 130, 135 itu udah enak. Jatuhnya ya masih irit. Ini kecepatan 65, RPM 2500 stabil. RPM-nya 2500. Untuk RPM 2500, kecepatan 62. Ini 65 bener, 65. 65. Stabil.
Ini gas tempe, jalanan trek datar lurus. Kalau semua sistem piston jetnya nggak macet, walaupun jatuhnya irit kayak gini, yang penting semuanya normal, nggak macet ya piston jetnya. Itu buat nanjak tenaganya tetap oke. Tapi kalau sampai piston jetnya macet karena dia karena kevakuman tinggi, dia naik terus tapi nggak mau turun, nggak mau nonjok power jet, ya nanti tenaga ngedrop kayak gitu. Tenaga ngedrop, pasti tenaga ngedrop. Ini tadi saat solenoidnya off, yang terasa kayak det itu ya, itu saat solenoidnya off. Solenoidnya on, sorry. Tapi saat solenoidnya off itu nggak terasa ya, cuma terasanya di saat solenoidnya on itu. Rata-rata 60 kecepatan, tadi maksimal 65, rata-rata 60 ya. RPM 2250 sampai 2500. Kalau spoiler 105 memang jatuhnya irit ya, rata-rata di angka 115 ke atas. Itu rata-rata ya 105 irit. Tapi kalau karakter bawahnya nggak bisa menyesuaikan, ya nanti dia akan keselak-selak, alasannya tenaganya berkurang, panas, macam-macam. Terus nanti kalau settingan timing pengapiannya nggak pas, nggak ketemu, juga tenaganya nggak ada, terus mesin panas. Karena kalau delco terlalu maju atau sampai suaranya ngidik ya, suaranya ngidik, itu pasti mesin panas. Tapi koil panas juga. Tapi kalau nggak, intinya kalau nyetel timing pengapian itu harus pas aja ya, nggak boleh terlalu mundur, nggak boleh terlalu maju. Itu ya kalau timing pengapian. Jadi kalau terlalu maju jelas ya, terlalu maju ya udah pasti dia akan ngidik. Kalau terlalu mundur tenaganya nggak ada, lemes. Jadi ambil tengah-tengahnya aja, jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Pakai perasaan aja ya, kalau nggak pakai timing lagi ya pakai perasaan. Insya Allah kalau pakai perasaan intinya nyarinya di RPM 1000, dari idle ke 1500. Insya Allah itu nanti akan ketemu ya, dari idle ke 1500 nanti pasti akan ketemu kayak gitu. Asal semua sistemnya normal. Kendalanya kadang-kadang karburator boros, terus lemes, nggak ada tenaga. Itu sebenarnya antara power jet, piston jetnya macet. Kalau sampai piston jetnya macet, berarti kan ada pengurangan spuyer ya. Dia piston jet naik terus tapi nggak mau turun. Itu piston jet macet. Itu juga kendala, tenaganya nggak ada. Tapi kalau piston jet nggak mau naik, kendalanya juga boros. Permasalahannya cuma di situ. Jadi untuk spuyer rata-rata ya wis yang dibutuhkan unit aja. Kalau memang settingan saya, memang kebutuhan spuyer untuk settingan karburator saya itu di angka-angka 130 sama 135 seperti itu. Nih dapatnya kemarin kalau di ini ya, kilo. Stabil, posisi suhu panas di 800. Tujuh kilometer kali 2 berarti sama dengan 1:14. Kecepatan maksimal 65, RPM 2500 ya, 2500. Dapatnya 1:14. Ini dihitung per setengah liter ya, 7 kilo karena penangkarannya cuma setengah kilo. Setengah liter setengah kilo. Sorry.
Diperhatikan ya untuk batas awal. Untuk batas awalnya ini ya. Untuk batas awalnya tadi ya, perhatikan. Ini setelah habis setengah liter dapatnya 7 kilo. Jelas ya, 7 kilo dapatnya. Nanti bikin video top speed skep primer ya. 1 2 3 skep primer. Hasilnya tuh. Setengah liter dapat 7 kilo dengan emisi kontrol aktif, kondisi karbu normal, karburator 5K, kiriman dari Sumatera. Ya, kecepatan maksimal 65, RPM 2500 untuk RPM maksimal ya. Hasilnya tetap irit. Oke.